Как дела? Все хорошо, baik-baik saja, terima kasih. Pada era Bapak Prabowo, kita sudah menjadi mitra strategis. Kita harus menatasi stereotip tentang dua negara, karena di Indonesia beberapa orang masih pikir Rusia itu negara komunis. Ya, tetapi di Rusia mayoritas itu Kristen Ortodoks, ya. Di sini mayoritas Muslim, ya. Tetapi situasi yang sama, semua kelompok masyarakat menghormati sama satu lain, dan ini situasi baik untuk stabilitas negara. Bang MS Kaban. Nah, di sini yang jadi masalahnya itu tadi, karena kita tidak aktif dari awal, sehingga akhirnya menunggu. Ketika keputusan ikut di BOP kan tidak memprediksi bahwa ada penyerangan Amerika Israel terhadap Iran. Nah, jika kita terlambat, maka kita akan menuai kerugian yang besar di masa depan. Apa yang dilakukan Israel, apa yang dilakukan Amerika, itu adalah sebuah kesalahan yang mengganggu kedaulatan negara lain. Silakan Prof. Jafar. Nah, ini menarik ya. Jadi gejolak geopolitik ini bagi Indonesia dia harus melakukan evaluasi, termasuk soal ketahanan energi. Dia harus membaca, kita harus membaca sebenarnya tren politik global itu kemana. Sistem pertahanan kita termasuk juga pertahanan energi itu saling berkelindan terhadap langkah-langkah politik luar negeri dan diplomasi yang harus dirumuskan secara luas tapi tegas di dalam tentang koridor bebas aktif. Dengan demikian bahwa pilihan-pilihan politik yang dihadapkan kepada kita itu ujungnya itu adalah menguntungkan rakyat Indonesia, juga kembali memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara berdaulat dan tidak boleh ya kembali didikte oleh kekuatan manapun. Perang dan lain-lain. Kalau kita melihat siklus penggunaan senjata, memang ini siklus yang senjatanya sudah menjelang harus di phase out, jadi dipakai. Jadi adalah konsekuensi. Prabowo harus pintar, Presiden Prabowo harus pintar bagaimana dia membaca peta politik internasional hari ini. Kita ingat, kita pernah diembargo Amerika 99 sampai 2005 gara-gara kejadian pelanggaran HAM di Timor Leste. Dan kita juga pernah ditekan oleh Amerika, diberikan sanksi oleh Amerika ketika kita membeli alutsista perlengkapan perang dari Rusia tahun 2017 sampai dengan tahun 2005. Dengan posisi US, pertama mungkin analis akan bilang ya karena ini adalah pertarungan hegemoni, jadi isu distract. Jadi ada perlombaan siapa yang menjadi hegemon. Bagi China tidak. Bagi China, posisi itu adalah posisi bagaimana China diperlakukan 100 tahun yang lalu di dinasti Qing. Bagaimana dia tidak punya otoritas, dia diacak-acak oleh kekuatan-kekuatan asing dengan Malam ini kita kehadiran tamu-tamu istimewa, mantan Menteri Kehutanan periode Pak SBY, Bang Kaban. Beliau juga salah satu tokoh aktivis yang banyak memberikan kontribusi dalam perjuangan gagasan Indonesia. Hadir juga Profesor Jafar TB Masya, kemudian juga ada Dr. Edu, ada Bang Dahlan, dari rekan-rekan jurnalis, ada anak muda Ferdi, ada aktivis pro-Palestina, Voice of Palestina ya, ada calon doktor Ali Purnomo, tak kalah penting juga ada Mijan, Bang Rusdi, dan sahabat-sahabat yang saya tidak bisa ingat. Senator muda, 2 periode. Kita malam ini berbincang mengalir apa adanya dengan Dr. Nikita, satu pertemuan yang sangat istimewa di tengah ketegangan Timur Tengah, fokus pembicaraan dunia terhadap masalah Iran. Kehadiran Dr. Nikita ini adalah seorang akademis, MGIMO, satu universitas yang bergengsi di jantung kota Moskow, yang sudah banyak mencetak para pemikir, yang hari ini tentu berada di garis depan memberi kontribusi terhadap pandangan multipolar dalam kepemimpinan Presiden Vladimir Putin. Как дела? Все хорошо, baik-baik saja, terima kasih. Dr. Nikita,
hampir mayoritas penduduk Indonesia sangat kagum dengan kepemimpinan Presiden Vladimir Putin. Terima kasih banyak. Dan dalam krisis Rusia dengan Ukraina, partisipasi publik di Indonesia itu sangat mendukung sikap tegas dari Presiden Putin. Saya pikir ini era baru untuk hubungan antara Rusia dan Indonesia. Hubungan yang selalu baik. Ada kerjasama di setiap bidang itu. Pada era Bapak Prabowo, kita sudah menjadi mitra strategis ya di forum di Saint Petersburg, dua presiden bertemu dan Rusia dan Indonesia menjadi mitra strategis. Dan sekarang saya pikir interaksi itu cukup ya, ini seperti impetus yang baru, ini bagaimana charge ya untuk hubungan di antara dua negara. Dalam kalkulasi masalah konflik yang lagi menghangat di Timur Tengah soal Iran misalnya. Saya pikir ini lebih seperti masalah bilateral ya, karena Rusia atau China mendukung Iran sebagai mitra strategis juga sebagai dukungan politik, dukungan ekonomika ya, karena sekarang semua operasi finance di Salat Hormuz ya ini di dalam renminbi. Ya, Iran pakai renminbi seperti currency ya untuk operasi finance di sana. Ya, tetapi ini juga masalah bilateral karena BRICS itu institusi untuk integrasi ekonomika, tetapi bukan institusi seperti militer atau alliance militer ya, dan BRICS tidak bisa ambil bagian di konflik itu atau mendukung secara militer pihak Iran. Dan sekarang ini masalah bilateral untuk setiap pihak karena ada kalkulasi, ada strategi diplomasi yang berbeda. Karena untuk posisi Indonesia ini posisi middle power atau kekuatan menengah, dan juga ada Rusia, seperti Rusia itu great power, yaitu nilai yang tingkat yang tinggi. Dan di situasi itu untuk Rusia ini ada banyak challenge, ada banyak masalah dengan Amerika, dengan negara-negara lain dari Barat, dari Eropa. Tetapi untuk Indonesia ini posisi yang lain karena Indonesia bagaimana mendukung hubungan yang baik di antara semua pihak. Barat, bagus sekali ya, Asia, bagus sekali BRICS ya, bisa ya, nggak ada masalah. Ini posisi bebas aktif dan di Rusia kami sangat menghormati posisi Indonesia yang posisi realis, posisi pragmatis, dan saya pikir posisi bagus di dunia kontemporer. Iya. Artinya kalau membandingkan kerjasama strategi Rusia, China, Iran jauh lebih maju dan lebih konkret, sementara posisi Indonesia barangkali masih belum punya langkah yang sejauh hubungan Cina, Rusia, Iran. Tapi kita mungkin lebih elegan saja bicara soal aspek kebudayaan. Sebagai penulis yang juga banyak mempelajari tentang kedua negara. Hari ini kita harus menatasi stereotip tentang dua negara, karena di Indonesia beberapa orang masih pikir Rusia itu negara komunis, di sana ada partai komunis dan setiap warga negara harus memasuki partai itu ya, sebagai anggota, tetapi Rusia itu negara demokratis, negara kontemporer, modern, dan di sana ada demokrasi, ada beberapa institusi, banyak partai-partai politik seperti di Indonesia. Saya pikir yang nilai-nilai yang sama untuk Indonesia dan Rusia itu dua negara yang toleran, negara di mana ada dialog interkonfesional di antara orang Muslim, orang Kristen, dan di Rusia juga ada orang Buddhis, agama Buddhis, dan beberapa agama yang lain, juga orang Yahudi yang tinggal di Rusia. Tetapi ini negara toleran, ada balance untuk situasi agama di Rusia, dan di Indonesia juga ada karena itu ideologi Pancasila. Ideologi yang saya pikir ideologi raya
karena sangat efektif untuk identitas Indonesia kontemporer. Dan untuk Rusia, Indonesia itu mitra strategis dan mitra yang sangat penting di daerah Asia Tenggara, karena Indonesia itu ini pemimpin informal untuk ASEAN, daerah Asia Tenggara. Nah, dan pada zaman itu Indonesia juga ini negara yang saya pikir paling kuat di bidang militer di daerah Asia Tenggara. Juga ada Vietnam, juga ada militer Thailand yang kuat dan negara-negara lain. Tetapi Indonesia saya pikir yang paling kuat untuk resource, untuk kekuatan maritim, kekuatan angkatan darat. Nah, dan ini juga penting di situasi kontemporer karena semua negara di dunia sebagai Amerika Serikat ya atau Israel kita lihat ya pakai kekuatan langsung untuk hubungan internasional. Tidak ada jumlah diplomasi seperti itu atau bagaimana jalur diplomasi maaf. Dan ini sangat penting untuk dunia kontemporer untuk mencari posisi yang sama, mencari konsensus, dan konsensus itu nilai-nilai dari budaya Indonesia, musyawarah mufakat ya. Dan untuk Rusia dan nilai-nilai masyarakat Rusia ini sangat dekat sekali karena orang Rusia juga orang kolektif. Di Indonesia juga orang kolektif, kita hidup di dalam sistem keluarga, pemikiran keluarga sebagai individual itu bagian dari sistem keluarga, sistem masyarakat, dan ada juga responsibility ya untuk masyarakat dan semua langkah-langkah seorang di dalam masyarakat itu. Dan di Rusia ini di tingkat budaya itu ini seperti yang sama di Indonesia, tetapi banyak orang masih pikir Indonesia dan Rusia itu negara yang berbeda ya di bidang kultural. Ya, tetapi di Rusia mayoritas itu Kristen Ortodoks ya. Di sini mayoritas Muslim ya. Tetapi situasi yang sama, semua kelompok masyarakat menghormati sama satu lain, dan ini situasi baik untuk stabilitas negara. Kalau budaya itu ya budaya di Rusia itu budaya klasik Eropa, tetapi juga ada banyak elemen budaya Asia. Rusia itu negara Eurasia, seperti di tengah di antara Asia dan Eropa. Dan Indonesia itu negara Nusantara ya, negara maritim, sivilisasi yang kuno. Dan sivilisasi pertama di Rusia seperti kerajaan Rurik ya, itu abad yang sama seperti di Indonesia itu negara-negara pertama atau politia pertama ya di Jawa atau Kalimantan ya seperti Tarumanegara dan negara-negara lain yang kuno. Mulai dari abad yang sama dan seperti memperluas kontak kita pada zaman kontemporer. Ini bagus sekali. Bang MS Kaban. Di atas papan catur geopolitik, langkah-langkah Anwar Ibrahim sangat fenomenal dan negara kecil tapi mewakili perasaan kawasan dan mayoritas umat Islam. Apa yang membuat Pak Prabowo ragu sehingga begitu laju Anwar Ibrahim dan terlihat Pak Prabowo agak lambat dan ragu-ragu mengambil keputusan misal soal krisis Iran? Iya, jadi pertama gini ya, antara kalau ini dari segi figur ya, figur dan latar belakang. Kalau Anwar Ibrahim itu kan memang sejak muda, sejak dia aktivis, kemudian dia main politik dan juga ikut ngurus negara, dia tidak pernah lepas. Dia tidak pernah lepas dari spirit Islam. Jadi spirit Islamnya itu dia sangat kental. Cara berpikirnya, sikapnya, itu mendominasi cara berpikirnya. Dan kemudian dia Melayu. Ya, dia Melayu dalam sistem apa istilahnya itu, kerajaan yang konstitusional. Ya kan? Jadi kultur itu mempengaruhi. Ya. Kemudian juga jangan lupa bahwa Malaysia itu kan tidak bisa lepas juga bagaimana proses pembentukannya.
Nah, kalau presiden kita ini, ya kita jangan lupa, bangsa yang besar tuh harus bijak. Ya, jadi semakin besar itu atau semakin luas wilayahnya dan semakin banyak rakyatnya, pemimpin itu harus bijak, makin arif. Walaupun saking bijak dan arifnya kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa, gitu. Tapi memang itu harus. Nah, kemudian latar belakang juga. Nah, latar belakang beliau itu kan kita bisa lihat bagaimana ketika dia masih muda, kemudian ikut terlibat dan sebagainya itu. Dan posisi hari ini kan kalau saya pikir faktor usia itu mempengaruhi. Usia gimana? Usia? Umur, ya. Umur itu kan beliau sekarang sudah 78, hampir 78. Tapi Mahathir pernah juga di usia yang lebih. Nggak bisa dibandingkan. Ya, nggak bisa dibandingkan antara Mahathir dengan presiden kita, gitu ya. Nah, jadi ini ada latar belakang yang berbeda dan kemudian sikap-sikap yang dihadapin. Nah, kita bisa lihat sejak 98, ya, sejak 98 apa yang dituduhkan pada beliau? Ya, kan ada tuh, ya, bagaimana beliau tuh di framing, ya, di framing sedemikian rupa gitu. Sehingga keluar negeri pun hanya pada batas negara-negara tertentu saja, gitu kan. Nah, jadi sekarang ini ketika beliau memimpin, suasana memang berubah. Ya. Jadi pada saat dia memimpin sekarang ini, suasana dunia sedang berubah luar biasa, gitu. Nah, tapi sebagai sebuah negara besar, kita kan aktif, ya, aktif untuk ikut melakukan perdamaian dunia, itu kan sudah menjadi komitmen. Ya. Kita bisa masuk di beberapa organisasi lah yang dibuat, ya kan? Ada non-blok, ada BRIC, ya. Kemudian kita masuk di G20 dan sebagainya itu. Nah, saya kira itu harus menjadi pertimbangan semuanya gitu. Tapi apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi baru-baru ini dalam 1-2 bulan ini, ya, saya kira itu sama sekali tidak terduga, gitu. Jadi ada sebuah peristiwa besar yang terjadi, katakanlah salah satu anggota negara non-blok, ya, yang mendapat serangan, ya kan, dari negara besar dan Israel. Nah, itu saya yakin tidak menjadi perhitungan, tidak jadi pertimbangan. Lalu dampaknya berkepanjangan. Nah, untuk mengambil sikap inilah yang sebenarnya memang kita sama-sama menunggu. Ya, tapi sebagai sebuah negara yang mayoritas Muslim, ya, mayoritas Muslim, dan sama-sama ada di negara-negara non-blok, nah mestinya tingkat kepedulian itu harus lebih tinggi. Ini persoalan kepedulian, ya, persoalan kepedulian, ya. Nah, juga bagian dari solidaritas, gitu. Nah, tadi kita lihat bagaimana negara-negara seperti Rusia, Cina, ya, dan beberapa negara-negara lain begitu cepat mereka memberikan reaksi rasa simpati terhadap kenakalan, ya, kegenitan, kejahatan yang dilakukan oleh Trump dan Israel itu, gitu. Nah, inilah yang sekarang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak cepat-cepat mengambil sikap? Kenapa, Bang? Nah, inilah kenapa tidak cepat mengambil sikap bahwa apa manfaat yang akan kita peroleh, ya kan? Nah, seharusnya kita harus mengutamakan anggota kita dong. Ya kan, kalau kita berada dalam sebuah wadah solidaritas, maka ini harus kita kedepankan. Dan di situ banyak sekali peran yang akan bisa dilakukan. Nah, jadi pada situasi sekarang, barangkali semua merasa bahwa kok kita lambat. Ya, kenapa lambat? Menunggu apa lagi? Gitu. Nah, jadi saya pikir tadi inilah antara sebuah cara berpikir yang wise melihat masalah dengan kecepatan untuk mengambil sikap dan
keputusan. Nah, ini yang dirasakan tidak sejalan. Ya, tidak sejalan sehingga menimbulkan rasa sekarang ini bertanya-tanya dan sudah masuk kepada wilayah hampir tidak puas gitu. Ada rasa kok begini kita gitu kan. Lambatnya Presiden Prabowo mengambil respon soal konflik di Iran ini. Ya. Ujungnya nanti seperti apa? Nah, jadi di sini ini kan berdampak terus nih, berkepanjangan. Ya, saya yakin sebagaimana juga mungkin banyak pengamat bahwa Trump salah hitung. Ya. Israel juga salah hitung. Mereka tidak menyangka bahwa Iran ya, itu bisa melakukan sebuah pembalasan yang berkepanjangan. Tentu ya, dalam dunia dalam dunia militer ini, ketika lawan sedang lemah, hajar sampai habis. Nah, jadi kenapa? Karena orang yang melakukan penyerangan, dia kan punya kewajiban. Nah, di sini yang jadi masalahnya itu tadi, karena kita tidak aktif dari awal, sehingga akhirnya menunggu. Ya, sehingga hanya menunggu. Jadi ini ya bukan mungkin ya, posisi kita mengambil posisi di Board of Peace itu juga menjadi penghambat. Tapi kalau Board of Peace itu dianggap oleh sebagian kalangan yang berpikir strategi itu sebagai satu kreasi politik. Klaim Indonesia sebagai negara mayoritas dengan populasi penduduk yang hampir nyaris sama dengan Amerika. Kemudian membiarkan Iran, Republik Islam Iran, yang punya masalah serius, yang juga berkaitan dengan Palestina, berkaitan dengan perasaan global dari berbagai agama, yang diwakilkan oleh Iran, dan Indonesia abstain. Semua itu bisa jadi variabel. Tapi apapun tetap ada pada keputusan presiden. Yang tadi itu semua, variabel-variabel itu kan hanya sebagai faktor penguat. Ya. Tapi mengambil kesimpulan untuk keputusan itu pada presiden. Gitu. Jadi presidenlah yang harus memberikan sikap secara terbuka. Nah, paling tidak kan bisa telepon langsung kepada Donald Trump bahwa yang kita lakukan ini itu tidak sesuai dengan hukum-hukum internasional. Kan jelas itu. Melakukan penyerangan negara, kemudian membunuh pimpinan tertinggi negara dan membunuh anak-anak. Saya kira itu. Nah, kita sebagai bangsa yang berprinsip pada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan harusnya mewarnai cara berpikir. Untuk kita memberikan rasa simpati kita kepada seluruh warga dunia, apalagi kepada Iran ini. Gitu. Nah, jadi inilah yang saya katakan tadi bahwa ada salah hitung. Ya, ada salah prediksi terhadap apa yang terjadi penyerangan terhadap Iran itu. Kan bahasa kita sudah dengar bahwa ketika Biden, jangankan Biden, ketika Obama, ketika Obama saja sudah ada permintaan untuk melakukan penyerangan. Tapi Obama tidak mau. Kepada Biden, Biden juga tidak mau. Nah, tiba-tiba Trump setuju terhadap penyerangan itu. Tapi akibatnya kan fatal. Nah, ketika keputusan ikut di BOP kan tidak memprediksi bahwa ada penyerangan Amerika Israel terhadap Iran. Jadi ini yang saya katakan bisa mati langkah. Jebakan ya. Jadi ini bisa membuat mati langkah pada presiden, ya, sehingga nanti kemudian tinggal Amerika bagaimana dengan maunya Iran. Jadi dalam situasi seperti sekarang, saya berkeyakinan bahwa berhenti atau tidak suasana di sana itu ada pada posisi Iran, karena negara-negara seperti Rusia, Cina, dan sebagainya, itu solidaritas perkawanannya luar biasa. Nah, harusnya Indonesia ada di situ. Silakan Bung Edo. Dalam geopolitik, itu siapa yang lebih cakap dan lihai dalam mengatasi berbagai krisis. Nah, sekarang pertanyaan ini kita lemparkan ke Pak Prabowo itu.
Rute lama sudah diblok, Hormuz dan segala macam itu mengalami tidak stable, Black Sea, Suez dan segala macam itu tidak stable. Sekarang kita mesti cari jalur lain, dan jalur itu salah satunya adalah NSR, North South Road. Itu mulai dari apa itu? Saint Petersburg, lalu masuk Azerbaijan, Iran, lalu masuk India, lalu bisa masuk ke kita. Sekarang yang kita butuhkan adalah, menurut saya Indonesia perlu itu. Dan pada pertemuan Pak Putin sama Pak Prabowo bicara tentang refinery di Tuban, tapi saya nggak tahu sampai sekarang sudah di mana langkah itu. Sekarang kalau kita bikin rute baru, itu artinya kita mesti punya refinery yang baru dan juga storage. Storage itu bisa di Kalimantan dan bisa juga di Sulawesi. Kenapa begitu? Karena Indonesia ini sangat potensial untuk menjadi hub minyak, hub LNG misalnya untuk negara-negara Melanesia, untuk Australia, New Zealand dan segala macam. Itu mesti dipikirkan oleh Bahlil. Jadi Bahlil tidak hanya ya mesti dibicarakan di sini aja. Dia menteri ini loh, menteri apa? SDM. Dia mesti cukup cakap di situ. Jadi dia nggak boleh dungu aja begitu. Saya berharap ini jangan diedit ini, nggak apa-apa. Karena dia mesti punya kelihayan itu untuk berpikir alternatif lain yang bisa gitu untuk membantu Indonesia untuk bertahan dalam situasi seperti ini. Itu aja sih menurut saya. Ya. Terima kasih. Saya kira penjelasan Bang Kaban itu mewakili perasaan kita semua, bahwa saya nangkap ya Bang ya, bahwa pendekatan bijaksana, hikmat kebijaksanaan. Prabowo hati-hati mengambil keputusan terhadap dinamika internasional, dan memang harus diakui masuknya Prabowo sebagai presiden 2024 di atas tumpukan peninggalan warisan kekuasaan lama yang begitu banyak pada periode Jokowi, SBY dan sebelum-sebelumnya. Dan benar kata Bang MS Kaban, dinamika internasional tidak bisa diprediksi. Di jantung pertarungan energi Timur Tengah terjadi ledakan. Silakan Prof. Jafar. Nah ini menarik ya, jadi gejolak geopolitik ini bagi Indonesia dia harus melakukan evaluasi. Termasuk soal ketahanan energi. Sehingga dia harus membaca, kita harus membaca sebenarnya tren politik global itu kemana. Dan konflik Iran dengan Israel dan Amerika, di belakangnya ada Rusia dan China, itu sudah jelas. Jadi saya nggak tahu tadi apa saudara kita mengatakan era baru, apakah ini sebuah gejala, satu isyarat bahwa tatanan baru, era baru itu mau tidak mau itu sebagai pilihan. Jadi kalau selama ini bergantung kepada Amerika, terlalu mahal kosnya. Ya, bahwa Indonesia itu menjadi sasaran, ya, memecah belah anak bangsa, mengadu domba. Itu era itu sudah selesai, gitu kan? Kita harus berani mengevaluasi dan mencari teman baru. Tapi sabar dulu Bang, tadi ada yang terlewatkan sedikit soal Board of Peace ini kan. Banyak kan mempersoalkan bahwa langkah Prabowo dianggap terkunci, jebakan. Tidak hanya sebenarnya dari awal. Tapi saya mau nanya, kenapa orang tidak mempersoalkan misal penguasaan sumber kekayaan alam yang merugikan Indonesia, misal Freeport? Kenapa itu tidak menjadi fokus? Nah, itu saya belum masuk. Kenapa di Board of Peace yang uang kita belum diambil, sikap Prabowo juga masih basa-basi? Jadi kenapa tidak fokus kepada Freeport misalnya? Ya, itu yang besarnya. Ya, itu yang saya bilang mesti dievaluasi. Ya, dalam hubungan dagang yang lebih adil. Itu yang besar ya. Yang menengah itu adalah bisnis energi. Bisnis energi adalah terlalu banyak mafia. Sehingga bisnis itu tidak G2G yang langsung sebenarnya bisa memotong ya kos yang tidak perlu. Nah, tadi sudah diusulkan. Nah, kenapa tidak mencari mitra baru? Kalau Rusia saya kira bukan mitra baru. Dia punya sejarah. Kalau itu lebih menguntungkan national interest, why not? Gitu loh. Jadi ini era terbuka, era multipolar. Jadi pilihan-pilihan itu pilihan rasional. Ya. Jadi pilihan-pilihan rasional itu sangat penting supaya kita tidak terjebak. Sebagaimana Bob ini, itu kan luar biasa. Kita masuk dalam satu jebakan yang sebenarnya tidak perlu. Kalau kita sudah tahu peta itu akan bergeser kemana, tuh
Lalu sekaligus tadi soal Freeport itu sudah harus berani. Karena national interest kita sebagai negara besar, kita punya short besar, tapi kita tidak kuasai. Nah, bisakah kita menggeser kerjasama dengan mitra strategis, apakah dengan China, apakah dengan Rusia, yang tidak ya dengan pola yang lama. Kita bisa kerjasama ya, dengan kerangka bebas aktif, tetapi tidak dominan dan tidak menjajah. Kan itu prinsip politik luar negeri ya, sama-sama menguntungkan. Nah, saya nggak tahu apakah itu nanti tolong dia, apakah itu sebagai suatu era baru ya. Nah, saya mendefinisikan itulah era baru yang kita akan songsong, sehingga peta itu, aliansi itu harus berubah. Ya, itu tidak ada pilihan. Nah, kemudian Bung Faisal ya, jadi pertahanan energi kita itu kan tidak hanya fosil saja kan. Itu kan ada energi terbarukan macam-macam itu ya. Ada dari sawit segala macam kan luar biasa itu. Nah itu juga sebagai pilihan ya dari hasil evaluasi itu kita tidak selalu bergantung pada sumber energi yang konvensional itu sudah. Nah itu akan memerlukan satu transfer ilmu pengetahuan, teknologi. Kenapa tidak? Ya mungkin kalau Rusia itu kan pada gas ya, dan kita misalnya kalau di Aceh itu nanti blok Andaman ya. Nah ini bagaimana? Ya gitu. Kalau ini akan terjadi sampai Singapura itu juga bisa lumpuh, karena Singapura itu adalah arena mafia migas, ya. Kenapa tidak? Itu bisa kita pindahkan ke misalnya ke daerah Sabang, ya Pulau Sabang yang dulu ini juga dia langsung Selat Malaka kan begitu. Kenapa tidak? Gitu loh. Jadi kalau di sana ada Hormuz, ya kita di Asia itu ada Selat Malaka itu bukan dengan Aceh misalnya ya, seperti itu ya. Jadi banyak pilihan-pilihan rasional untuk menjawab national interest itu seperti apa? Kepentingan nasional kita apa? Kepentingan nasional kita adalah bagaimana sumber kekayaan alam itu harus sebanyak-banyaknya harus bisa mensejahterakan rakyat. Nah, oleh karena itu tergantung pada mitranya. Kalau mitranya yang selama ini lebih banyak menguras dan itu tidak bisa dirasakan oleh terutama kita lihat Papua juga mungkin Aceh. Berarti kerjasama selama ini itu justru membahayakan, merusak tatanan politik kita, tatanan ekonomi kita, dan juga mengancam dari segi kesejahteraan masyarakat kita. Nah itu, jadi kita mau menyambut era baru itu dalam konteks, oke, kita kerjasama, tapi tidak boleh mengorbankan national interest. Bob itu sangat jelas mengorbankan national interest. Indonesia itu dikenal Muslim country. Soal Palestina itu adalah soal yang sangat sakral, ya itu menyangkut masalah. Itu banyak ceritanya. Nah, dengan Rusia barangkali, walaupun ada perbedaan, sekarang kan Rusia sudah berubah. Bukan negara komunis. Dan kita lihat tadi sudah cerita bagaimana inklusifnya negara mengakomodasi semua keyakinan ya. Ada Kristen, ada Muslim, dan penghargaan terhadap Muslim itu luar biasa gitu. Dan ini juga sebagian masyarakat itu sangat tersentuh. Jadi itu juga ada trust yang terbangun. Oh, dia lebih nyaman kalau dengan Rusia. Islam di sana itu dilindungi, dikasih kebebasan. Ya, kenapa tidak? Apakah ini juga era baru yang harus kita pertimbangkan ketimbang dengan mitra kerjasama yang terus memacu mesin perang, kemudian mendikte. Jadi kalau siapa saja jadi presiden, kalau nggak ke Gedung Putih, dia nggak confidence. Diskusi yang sebenarnya menarik, karena menyangkut dengan konsolidasi peradaban. Iran dengan konfliknya yang dipimpin oleh ulama, dengan pendekatan basis kekuatan rakyat, sejarah, dan kebudayaan yang begitu panjang, maka Iran tidak dilihat sebagai perang negara. Kalau saya mengutip pandangan MS Kaban yang sempat viral ya di beberapa media sosial, bahwa ini Republik Islam Iran. Satu pendekatan negara berbasis agama,
Yang kemudian banyak dalam tulisan Alexander Lugen tentang negara bangsa, kita pada hari ini mendapatkan jawaban bahwa kerjasama yang mengalami kebuntuan pada organisasi negara tidak juga membatasi sinergi pada ruang kebudayaan. Karena pada akhirnya kita akan bicara peradaban. Sedikit saya mau gali sebelum nanti ke ada milenial, Firdi, Mustahid, Bang dari Tempo juga, Bang Hairul, dan Bang Dahlan dan lain-lain. Ada senator, kita kasih kesempatan. Tapi saya mau Dr. Nikita lepas berbicara. Kita tidak berbicara dalam psikologi beban negara, tidak bicara sebagai juru bicara presiden, paket undang-undang dan lain-lain. Kita bicara akademisi, bicara konsolidasi kebudayaan, bicara esensi kemanusiaan. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan saya pikir di situasi itu saya lihat masalah yang pertama, dan saya pikir ini masalah-masalah seperti di tema akademik ya, masalah itu dari zaman dulu sejarah Indonesia, karena masyarakat Indonesia itu masyarakat ideologis dan kolektif, dan masyarakat yang hidup di situasi ideologi karena ada Pancasila, masih ada ini ideologi yang kuat di antara orang Indonesia, ada identitas Indonesia, solidaritas Indonesia, dan masih hidup ide-ide revolusi Indonesia seperti revolusi kemerdekaan untuk seluruh dunia, solidaritas seperti di pemikiran Bung Karno itu OTFO, NEFO ya, dan kontestasi di antara dua pihak itu. Tetapi sekarang kita juga hidup di dunia yang sangat pragmatis karena ini sistem hubungan internasional Western dari Barat, asalnya Barat, ini Western Center, ini sistem Westphalia atau sistem United Nations ya, karena untuk di sana ada sovereign state dan pemikiran itu realis dan pragmatis. Dan ini situasi yang sangat menarik. Ini seperti di filosofi Jean Baudrillard, ya, simulacre itu. Ya, simulacre itu ini seperti gambar, ilusi atau dekat ke terminologi Hindu atau Buddhis Maya. Maya itu seperti ilusi yang ada di dunia realis ya. Tetapi ini mix di antara pemikiran ideologis dan pemikiran realis. Saya menghormati Bapak Prabowo dan mendukung pemerintah Indonesia. Dan untuk Indonesia ini peluang bagus untuk berpartisipasi di proses perdamaian di Palestina sebagai bagian yang aktif, sebagai aktor yang penting, aktor peacekeeper. Karena kontingen Garuda itu yang kontingen yang sangat kuat dan terkenal di dunia atas aktivitasnya perdamaian seperti United Nations ya. Saya pikir harus bermanfaat dari heritage-nya, dari semua ide-ide yang ada di budaya politik Indonesia. Ini pemikiran saya terhadap situasi itu dengan pemikiran masyarakat Indonesia terhadap situasi kontemporer. Terima kasih. Terima kasih. Sangat realistis. Bang Kaban, agak bergeser soal berulang-ulang kita bicara soal Iran kan tidak lepas dari solidaritas umat Islam. Di luar negara apa yang bisa dilakukan? Misalnya konsolidasi antar elemen-elemen Islam untuk bertindak memberi kontribusi konkret terhadap perkembangan di Iran. Ya, jadi saya kira kita sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini memiliki peran yang sangat strategis dari tokoh-tokoh. Tapi yang paling penting adalah kita harus memahami bagaimana pemikiran dari pemerintah Iran ya melihat Indonesia. Nah, saya sudah mengingatkan bahwa seluruh kalangan Muslim di Indonesia ini untuk tidak dikotomi melihat Iran. Jadi lihatlah Iran itu sebagai sebuah komunitas Muslim. Tidak ditarik ke wilayah-wilayah lain. Nah, kalau kita bisa tarik ini dalam satu wilayah kebersamaan, maka solidaritas itu sangat besar manfaatnya.
Apa yang bisa dibaca oleh Firdy? Oke, terima kasih Bung Faisal. Sebelumnya maaf saya pakai kaos. Salah kaos. Anak muda, santai aja. Terima kasih. Soal China pertama adalah setelah kebangkitannya, setelah Deng Xiaoping naik dan kemudian disusul Xi Jinping dan kawan-kawannya. Ya. Yang paling penting bagi China itu adalah ideologi. Jadi bagaimana ideologi ini benar-benar bisa membangun menjadi alat instrumen buat masyarakatnya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan China melihat sosialisme itu sebagai sosialisme itu adalah distribution of wealth. Bagaimana bisa mendistribusikannya kalau belum kaya? Itu memang cara-cara China. Pertama sangat pragmatis. Ketika sudah ini jalan sosialisme, dan jangan lupa ada ideologi dan pasti ada masyarakatnya. Dan masyarakatnya juga tentu punya nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu yang kemudian coba diagungkan oleh China, terutama di era Xi Jinping yang dibilang community with a shared future for mankind. Jadi kemajuan China itu kemajuan bagi umat manusia. Dan kita harus lihat sejarah. Kenapa China pertanyaan hadir di setiap konflik dan justru ada di posisi yang katakanlah kadang disebut diametral dengan posisi US. Pertama mungkin analis akan bilang karena ini adalah pertarungan hegemoni. Jadi distract. Jadi ada perlombaan siapa yang mau jadi hegemon. Bagi China tidak. Bagi China posisi itu adalah posisi bagaimana China diperlakukan 100 tahun yang lalu di dinasti Qing. Bagaimana dia tidak punya otoritas. Dia diacak-acak oleh kekuatan-kekuatan asing dengan dengan Prancis, dengan Inggris dan kawan-kawan. Jadi dia tahu bagaimana rasanya ditindas. Dan China tidak mau itu terjadi. Itu sebabnya dari perspektif sejarah China tidak akan pernah mau mendukung penindas-penindas dan dia akan berdiri bersama orang yang tertindas. Yang kedua, jangan lupakan tentu saja Dasar Bandung. Sejauh saya berkuliah sependek saya baru 2 tahun kuliah di China. China merasa hutang budi dengan Konferensi Asia Afrika. Bagaimana ide doktrin politik luar negeri Cina peaceful coexistence itu lahir dari semangat Dasar Bandung. Bagaimana itu berdampingan, ikut menghormati sovereignty setiap negara, dan itu lahir dari Dasar Bandung. Dan bagaimana kita lihat hari ini Indonesia justru meninggalkan Dasar Bandung. Saya melihatnya seperti itu. Saya bahkan nulis di Tempo bulan lalu, matinya politik bebas aktif Indonesia. Kita memang tadi dibilang Pak Kabar gitu aktif ya, tapi mau ngapain ketika aktif? Mau mewarnai apa? Kita hanya cuma ikut-ikutan. Kalau teman-teman saya kawan-kawan mahasiswa bilang istilahnya ini ikut orang demonstrasi tapi tidak ikut takwa. Tiba-tiba ikut demonstrasi, kita nggak tahu mau ngapain. Kita akhirnya tadi salah satu contohnya adalah BOP ya, kita akhirnya terjebak karena kita tidak tahu apa sebenarnya argumen yang kita mau dirikan ini, bergabung dengan ini dan segala macam. Dan sebagai middle power, modalnya adalah ide, gagasan, dan inisiatif, dan itu yang sudah dilakukan oleh Soekarno. Dan hari ini saya pikir pemerintahan Prabowo tidak ada ide dari sosialis. Dia selalu takut terhadap Amerika. Dan let's say bahwa teman-teman bilang jadi penjilat Amerika. Dan kita begitu takut akhirnya dalam hubungan internasional biasanya kita berdiskusi atau berdiplomasi itu untuk menentukan menu di atas meja. Tapi kita menawarkan diri untuk menjadi menu buat US dan kawan-kawannya. Dan akhirnya kita kehilangan martabat kita sebagai sebuah bangsa, sebagai middle power, yang dalam sejarah kita punya modal sosial dan kapital sosial yang sangat besar. Konferensi Asia Afrika, dan itu sangat dihargai oleh China. Dan oleh sebab itu China sangat let's say ini komunikasi saya dengan beberapa pihak di China, akademisi, aktivis, kemudian juga anggota partai politik di sana, sangat menyayangkan kenapa seakan tidak punya sikap sebagai anggota BRICS, tapi justru salah satu anggota BRICS satu-satunya kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, itu justru ikut BOP. Dan ini yang membuat China sangat kesal. Dan
kamu sebagai komitmen, jangan lupa China adalah orang yang sangat, negara yang sangat menjunjung tinggi moralitas di atas segalanya, begitu yang tadi disebut oleh Dr. Nikita bahwa persahabatan orang China, Rusia itu sangat menghormati komitmen, dan Indonesia dianggap tidak punya komitmen untuk itu. Dan ya kita tunggu, bahkan teman-teman diplomat diplomat China yang sempat komunikasi dengan saya merasa how long Indonesia can go without us, without China. Dan sekali lagi saya kira Prabowo blunder, dan itu disebabkan saya konsisten selalu bilang di media, bahkan saya juga nulis di East Asia Forum dan kawan-kawannya bahwa Prabowo lah yang harus bertanggung jawab atas matinya politik bebas aktif Indonesia, atas karena dia sendiri yang sangat mungkin sama disebut Bung Edu dengan Ramai NPD, dia haus akan panggung dan dia haus akan pujian dan validasi dan segalanya. Akhirnya itu yang penting bagi dia, tidak penting bagi yang lainnya. Itu Sebagai kepala negara siapapun yang harus dilakukan itu adalah ada dua hal. Yang pertama adalah how to get the power, dan yang kedua adalah how to strengthen the power. How to get the power adalah bagaimana saya bisa mendapatkan kekuasaan. Salah satu dan kunci menuju kursi presiden, Prabowo itu melakukan apa? Mau tidak mau harus berkoalisi dengan Pak Jokowi. Sehingga apa yang terjadi hari ini adalah apapun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tidak mengutak-ngatik investasi luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Pernah nggak Presiden Prabowo berbicara mengenai saham di Freeport, mengutak-ngatik saham? Karena itu akan berdampak secara politik, geopolitik, maupun stabilitas politik terhadap eksistensi beliau di 2029. Nah, how to get the power? Dia harus bisa mengamankan apa yang sudah diamankan. Di mana di eranya Pak Jokowi, Indonesia ini sangat cenderung ke Cina. Dan itu yang harus dia pertahankan. Dengan cara apa? Dia melihat, ini kan wajahnya Pak Prabowo, ini mohon maaf ya, ada 8 wajah kan. Ketika beliau menjadi seorang militer, bertemu dengan militer, ketemu Putin misalnya, latar belakang militer, dia seorang militer, dia seorang jenderal. Bertemu dengan Cina, dia seorang militer. Tapi ketika dia bertemu dengan Trump, dia wajahnya kan pengusaha. Pak Prabowo juga pengusaha latar belakangnya. Ketika dia bertemu dengan Raja Jepang kemarin, dia kan menjadi bangsawan kan. Artinya apa? Bertemu rubah, kita harus jadi rubah. Bertemu dengan singa, kita harus jadi singa. Bertemu dengan kelinci, kita harus jadi kelinci. Kalau bertemu rakyat, dia kan gemoy kan. Ketawa-ketawa, ya. Tari dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa itulah komunikasi politik yang dibangun Prabowo selama ini. Dia harus berhati-hati betul dengan kondisi yang ada di dalam negeri. Dia sudah menguasai partai politik melalui koalisi. Dia sudah menguasai pengusaha-pengusaha dengan pajak, kemudian teror korupsinya, koruptor yang tidak mau bertobat akan dibinasakan dan sebagainya. Bahkan juga Pak Prabowo sudah menguasai rakyat melalui MBG. Karena dia yakin betul, yang ingin melawan saya di 2029 kita lihat MBG. Ini kan sebuah pertarungan politik bagi seorang presiden yang sudah memenangkan direct election, gitu. Nah, untuk bertahan di periode kedua, pilihannya cuma dua. Dia menarik hati masyarakat atau merubah sistem aturan main, yaitu indirect demokrasi, keterwakilan tadi. Karena kalau itu dilakukan secara keterwakilan, Pak Prabowo akan jadi presiden. Kalau dia melakukan secara langsung, oposisi terus bergerak. LSM, mahasiswa, civil society hari ini bergerak. Dia sudah baca konsekuensi itu. Nah, ini akan dilihat apakah nanti pemilihan langsung atau tidak langsung ketika elektabilitas beliau itu tinggi atau tidak. Kalau elektabilitas beliau tinggi, tetap direct demokrasi, tetap pemilihan langsung. Artinya apa? Pemilihan parlemen nanti kita tunda 2034. Tapi kalau eleksinya itu turun, ya jalan tolnya adalah pemilihan melalui parlemen. Gitu. Tapi di sisi lain, dia juga harus mengamankan kondisi geopolitik yang ada di luar. Apa itu? Hubungan Indonesia sama Rusia, karena saya tahu betul, Indonesia mesti tergantung kok dengan alat-alat militer, alutsista, Sukhoi, itu dari Rusia. Alat perang, dan sebagainya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan Kementerian Pertahanan ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan, ya kan, beliau juga harus merubah bagaimana posisi tawar beliau di internasional.
Sehingga kita jangan lupa bahwa kedekatan Indonesia ini dengan Rusia misalkan, dan bergabung dengan BRIC, itu Amerika gak nyaman. Jokowi beruntung dia di periode kedua dia bergabung. Ya. Di ujung-ujungnya Jokowi. Kalau tidak, dari awal dia juga sudah bernasib sama seperti Soekarno dan Soeharto. Mohon maaf, Soekarno dan Soeharto lengser itu karena keterlibatan Amerika. Oleh karena itu, Prabowo harus pintar, Presiden Prabowo harus pintar bagaimana dia membaca peta politik internasional hari ini. Kita ingat, kita pernah diembargo Amerika 99 sampai 2005 gara-gara kejadian pelanggaran HAM di Timor Leste. Dan kita juga pernah ditekan oleh Amerika, diberikan sanksi oleh Amerika ketika kita membeli alutsista perlengkapan perang dari Rusia tahun 2017 sampai dengan tahun 2005. Pada saat itu Presiden SBY pada saat itu yang memperbaiki hubungan itu sehingga dicabut hukuman Amerika terhadap Indonesia. Nah hari ini ketika Prabowo jadi presiden, dia hanya mengambil langkah kedua, how to strengthen the power, bagaimana mempertahankan kekuasaan. Itu resikonya sangat besar. Bagi dia, dalam negeri dia sudah atur, militer dia sudah atur, birokrasi dia sudah atur, partai politik dia sudah atur. Tapi yang tidak bisa diatur adalah luar negeri. Karena determinan politik, runtuhnya kekuasaan, itu lebih besar cenderungnya ketika luar negeri bisa menggulingkan presiden. Yang lakukan siapa? Amerika. Oleh karena itu mau tidak mau, Presiden Prabowo harus bisa berkomunikasi langsung. Beda dengan Presiden Jokowi. Menlu kan, Bu Retno yang dikedepankan. Bahasa Inggrisnya Bu Retno bagus. Presiden Jokowi, top. Tapi Presiden Prabowo, bahasa Inggrisnya lebih fasih. Dia bisa direct speak, ya, diplomatik, bergaining dengan presiden-presiden di luar negeri langsung dengan bahasa Inggris, tanpa harus perwakilan melunya, tanpa harus perwakilan dubesnya. Itu kelebihan dari Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ketika Amerika melirik Indonesia terlalu cenderung ke Cina, kemudian juga cenderung ke Rusia, Indonesia juga dalam ancaman. Pak Prabowo juga tidak mau dia di dalam kepemimpinannya 5 tahun atau 10 tahun misalkan dia duduk di sana, dia akan diganggu oleh Amerika. Makanya Freeport dia tidak pernah ganggu kan. Sumber daya alam yang ada di Aceh dan sebagainya itu mayoritas Amerika yang punya. Chevron dan sebagainya Amerika. Itu tidak diganggu. Nah, oleh karena itu, apa sih yang dimiliki oleh Republik kita ini? Kita punya tambang, nikel Indonesia yang punya. Kita punya emas di Freeport, di Aceh. Kita juga punya minyak. Gitu. Indonesia punya kerjasama minyak dengan Rusia. Itu ada di blok Natuna, blok tuna. Apakah Amerika merasa nyaman dengan kerjasama itu? Tidak. Investasi itu juga tetap ada kepentingan Amerika yang tidak mau Rusia terlalu besar investasi di Indonesia. Demikian juga Cina. Sehingga bergeningnya adalah Anda gunakan alat-alat militer kami oleh Amerika. Makanya oleh karena itu terjadi pembatalan kan tahun 2021, tahun 2017 kalau nggak salah, sampai dengan tahun 2021 pembatalan pembelanjaan pesawat Sukhoi, ya kan, dari Rusia itu dibatalkan langsung membeli F-15X punya Amerika. Kenapa? Karena tekanan internasional. Artinya apa? Republik kita ini secara pergerakan kita itu sangat lemah dalam hal ketahanan militer. Alat-alat perang kita tidak lebih dari 2 kali 24 jam ketika Indonesia diserang. Republik kita ini habis. Oleh karena itu, kepiawaian politik Pak Prabowo hari ini, itu juga harus menunjukkan bahwa keberhasilan dia menggandeng Rusia, menggandeng Cina, dan menggandeng Amerika, itu menjadi modal politik untuk 2029 juga. Tapi ini juga bisa menjadi bumerang ketika berbagai kritik-kritikan yang beliau terima ketika beliau bergabung di BOP. Okay. Nah ini kan ujian ketika bergabung menjadi anggota BOP. Pertama, ketika Iran diserang, Indonesia tidak bersikap mengutuk terhadap Amerika. Apakah karena takut? Yang kedua, ketika 3 putra terbaik bangsa Indonesia
dibom, gugur akibat Israel. Ada nggak keberanian Indonesia melaporkan itu pelanggaran internasional, pelanggaran perang ke dunia internasional yang dilakukan oleh Israel? Kalau itu tidak dilakukan, berarti kita menjadi pelengkap. Sudah melalui Prancis dilaporkan resmi. Nah, artinya apa? Ini menjadi ujian dan jawaban terhadap rakyat Indonesia yang bertanya BOP itu sebenarnya mainannya Trump, gitu, atau Presiden Prabowo yang terjebak di dalam permainan itu. Nah, sekarang Presiden Prabowo membuktikan bahwa kita punya kebijakan strategis yang ada di BOP. Salah satunya apa? Kedaulatan kita. Dengan meninggalnya 3 putra terbaik Indonesia sebagai tentara keamanan, ini hukum internasional. Mereka ini sebagai wasit di dalam konflik ini. Tapi kenapa mereka menjadi korban? Ketika kita tidak bersikap, berarti kedaulatan kita itu dipertanyakan. BOP itu dipertanyakan. Tapi saya yakin ini adalah sebuah strategi yang dilakukan, Presiden Prabowo lakukan, supaya Indonesia hari ini tidak terjebak di dalam pertarungan gajah yang mau tidak mau Indonesia akan menjadi lahan basah untuk diinjak-injak oleh 2 gajah itu. Siapapun yang memimpin republik ini, kalau tidak bisa membaca geopolitik dan tidak bisa membaca pertarungan global apa yang terjadi hari ini, kita akan menjadi the end of state, the fail of state negara gagal. Jadi itu. Jadi maksudnya Anda berapi-api mengoreksi Presiden Prabowo, tapi penutupnya bagus. Harus hati-hati dengan jebakan geopolitik. Wartawan Kompas senior, Kang apa Bang ini, Kang Iwan, Ong. Ada prediksi bahwa pasukan darat akan dipaksakan masuk ke Iran. Dan sebagian kalangan cemas bahwa puncak dari benturan Amerika-Israel, Iran ini ada kemungkinan terjadi insiden nuklir. Ya, kalau perang terbuka mungkin ya, tapi kan kalau memang dia dibilang Trump akan menguasai sumber ekonominya Iran di Pulau Kak. Kalau bicara masuk ke Pulau Kak, kalau dengan pasrat pasukan mendarat marinir kan tentunya harus melewati Selat Hormuz. Kalau itu belum diamankan, kecil kemungkinan mereka dengan 2 kapal pendarat ini, USS Tripoli dan USS Blongye, bisa masuk sampai ke dalam situ. Jadi pasukan yang tersisa kan cuma pasukan Linut Lintas Udara 82, kemudian pasukan Desainkom yang sudah ada existing di negara Teluk katanya 10.000. Terus juga ada satu lagi yang saya belum apakah disembunyikan Amerika atau di mana. Karena ini kalau medan perangnya medan pegunungan, Amerika punya divisi Mount Div, divisi pegunungan. Nah itu nggak pernah terdengar selama sejak tanggal 28 ini. Keberadaannya gimana. Tapi kalau memang apapun yang terjadi, perang dan lain-lain, kalau kita melihat siklus penggunaan senjata, memang ini siklus yang senjatanya sudah menjelang harus di phase out, jadi dipakai. Jadi adalah konsekuensi ketika sebuah sistem politik dikuasai oleh military industrial complex, dan itu yang diperingat Presiden Amerika ketika pamit Januari tahun 61, Presiden Eisenhower yang seorang militer bilang bahwa jangan sampai demokrasi dikuasai oleh industri militer. Kalau dikuasai industri militer berarti akan terjadi perang dan terus perang, dan yang semakin memburuk bahwa sekarang military industrial complex melebar dengan mengkooptasi dunia akademis dan dunia media untuk membenarkan praktek siklus perputaran uang ini lewat perang gitu. Terima kasih Mas Iwan. Bang Mustahid. Tadi kan ada sedikit bicara tentang sikap Indonesia. Saya pikir itu bukan hanya sikap presidennya saja, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara teologi menurut saya, bukan teologi Islam saja, teologi agama-agama, kejadian sekarang ini tuh seperti ujian buat kita semua. Ketika kebenaran dan juga kebatilan itu sudah dipisahkan gitu. Jadi apa yang terjadi di Iran tuh ujian bagi kita juga gitu, bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus berpijak. Apakah Anda mau membela Iran ataukah Anda membela Amerika dan Israel? Itu pilihan kita semua. Tentunya bagi orang yang masih meyakini tentang nilai-nilai ya, tentang nilai-nilai kebaikan dan juga keburukan, ini kan diyakinin semua oleh
seluruh masyarakat Indonesia yang beragama. Kemudian yang kedua, secara ideologi, maksud saya ideologi Pancasila, sikap pemerintah itu seperti melakukan korupsi ideologi. Jadi korupsi itu bukan hanya sekedar korupsi uang, tapi juga korupsi ideologi ketika politik luar negeri kita bebas aktif itu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang memperkosa dan yang diperkosa. Semuanya sama. Gitu. Jadi bebas aktifnya itu aktif yang tidak merujuk kepada dasar-dasar dan nilai-nilai ideologi bangsa kita, Pancasila. Jadi bebas aktif itu bukannya bebas nilai, tapi harus berdasarkan nilai merujuk kepada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian secara politik bukan hanya kesalahan presiden, karena presiden hanya salah satu lembaga kepresiden, itu adalah salah satu lembaga tinggi negara. Ada DPR, ada juga MPR, ada juga Mahkamah Agung. Iran menguasai Teluk Hormuz, Yaman menguasai Laut Merah. Sebenarnya Iran itu dalam hatinya mungkin ya berharap Indonesia itu kuasai Selat Malaka dong. Itu kan sudah bisa kira-kira Iran itu ingin mengajak Indonesia memimpin dunia, bukan hanya mengekor terus kan gitu. Nah, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memang bisa menentukan masa depan dunia. Bahwasanya Pancasila itu bisa menjadi guidance ya kan untuk masyarakat dunia yang lebih adil dan juga lebih damai. Damai dalam keadilan, bukan damai dalam kehinaan. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Faisal. Silakan Prof. Ya, konflik geopolitik ini ya, global, ini sebenarnya kita satu momentum yang sangat baik sekali untuk mengevaluasi yang pertama sejauh mana sistem pertahanan kita termasuk juga pertahanan energi itu saling berkelindan terhadap langkah-langkah politik luar negeri dan diplomasi yang harus dirumuskan secara cerdas, secara luas, tetapi tegas di dalam tentang koridor bebas aktif. Dan kalkulasi akhir itu adalah pada national interest, kepentingan nasional. Oleh karena itu, dari situ kita akan bisa memilih mana kawan sejati, mana teman, dan seterusnya. Tentu saja, apa kepentingan kita jangka panjang ya, dengan perubahan-perubahan yang begitu dinamis. Dengan demikian bahwa pilihan-pilihan politik yang dihadapkan kepada kita itu ujungnya itu adalah menguntungkan ya rakyat Indonesia, juga kembali memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara berdaulat dan tidak boleh ya kembali didikte oleh kekuatan manapun. Tentu saja itu ada prasyarat. Kalau performa kita dari segi pertahanan, kemudian energi, yang lebih penting adalah partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Dan juga di dalam strategi diplomasi yang perlu kita aktifkan itu tidak hanya suara state, ya, negara atau pemerintah, mestinya juga non-state, terutama masyarakat itu dia juga punya suara, ya, sebagaimana juga kita lihat di beberapa negara lain ketika bicara soal Palestina, ada satu solidaritas bersama lintas negara pada perdamaian dan kemanusiaan. Nah, mestinya Indonesia juga itu sudah mulai partisipasi publik itu juga bersuara tentang perdamaian, tentang kedaulatan, dan tentang masa depan yang itu tentu menguntungkan kita sebagai negara berdaulat dan tetap pada tracknya. Tapi tentu saja ada satu terobosan yang lebih inovatif untuk menyauti dunia yang sudah berubah pada era baru. Era baru itu kita harus definisikan apa sih? Juga siapa, kembali lagi, siapa teman kita, siapa sebenarnya yang selama ini merugikan kita. Dan itu pilihan itu memang tidak mudah, tapi itu kita harus pilih itu. Saya kira itu. Oke, Dr. Nikita.
bagaimana membangun sistem baru. Ya, tetapi Amerika Serikat masih kuat, masih ada teknologi yang tinggi dan harus bagaimana interkoneksi itu ini sangat penting di antara Barat dan negara-negara Global South, negara-negara BRICS. Semua pihak harus memahami proses itu dan bekerja sama untuk dunia yang baru dan sistem multipolar yang adil untuk semua pihak. Ini posisi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaban. Posisi Indonesia sekali saya katakan posisi yang sangat strategis sebagai sebuah kekuatan yang mayoritas Muslim yang bisa melakukan secara bersama-sama melakukan perdamaian yang aktif, ya, bukan pasif, ya. Nah, jika kita terlambat ikut melakukan aktif ini, maka kita akan menuai kerugian yang besar di masa depan, ya, karena Indonesia adalah negara yang juga memiliki ketergantungan terhadap energi, ya. Karena kita sekarang menjadi negara net importer. Jadi kebutuhan kita terhadap crude oil ini sangat besar. Semakin hari, ya, jumlahnya bukan berkurang, semakin besar. Nah, ini yang perlu kita harapkan pada ya pemerintah, pada presiden untuk ya lebih aktif lah melakukan langkah-langkah perdamaian, ya, yang betul-betul berpihak kepada apa yang diperintahkan, diamanatkan oleh apa istilahnya itu, konvensi-konvensi internasional, ya. Jadi memang apa yang dilakukan Israel, apa yang dilakukan Amerika itu adalah sebuah kesalahan yang sifatnya mengganggu kedaulatan negara lain. Nah, Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga harus ya bisa menjaga hal-hal hak-hak seperti itu. Barangkali itu saja. Ya, terima kasih atas dialognya, silaturahminya. Dan saya juga mau buat kesimpulan. Ternyata yang menentukan di atas papan catur adalah Cina, Iran, dan Rusia yang mewakili perasaan bangsa-bangsa tertindas. Diskusi yang menarik. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih. Selamat malam.